Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa jemaah sahur yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, doa kita terkabul ketika dulu kita berdoa, Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang dengan berkah. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Yang mana pada bulan Ramadan, jika dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Yang mana fungsi dari Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia umumnya dan petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa khususnya. Hudalin nas wa hudalil muttaqin. Sesungguhnya kita sebagai manusia itu berada dalam kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, tercatat dalam kitab Nashihul Ibad halaman ketiga yang berbunyi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum, kalian seluruhnya, dhalun, adalah orang-orang yang sesat. Ilaman hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, kecuali orang yang aku beri petunjuk, kata Allah. Maka dari itu fastahduni, memohon petunjuklah kepadaku, memohon hidayahlah kepadaku. Ahlikum, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Jadi kita, kata Allah, seluruhnya orang-orang yang sesat, kecuali yang Allah beri petunjuk. Maka kita harus senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Pemirsa jamaah sahur yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmannya, dengan kasih sayangnya, tanpa diminta, Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk manusia, terlebih-lebih untuk orang yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, Al-Qur'an itu, la raiba, tidak ragu lagi, fihi, di dalamnya, hudan, ada petunjuk, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Qur'an ada petunjuk bagi orang-orang yang kepingin dirinya untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi umat Islam khususnya, untuk meraih ketakwaan, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, petunjuk dalam konteks beribadah, petunjuk konteks bermuamalah dan munakahah, bahkan berdaulah, ada dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk rahmat sekalian alam. Al-Quran tidak hanya mengatur tentang ibadah saja, ibadah mahdhah saja, tapi Al-Quran mengatur tentang ibadah ghair mahdhah, yakni hubungan antar sesama manusia. Jadi barang siapa yang berkehendak ingin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senantiasa harus mempelajari Al-Quran dan mengkaji makna serta tujuan daripada Al-Quran tersebut. Nah, buah dari ketakwaan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan di dunia dan terlebih-lebih kelak di akhirat. Jadi buah daripada ketakwaan adalah keberkahan di dunia dan jannah kelak di akhirat. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ketakwaan akan membuahkan keberkahan di dunia. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Al-ayah. Jadi kata Allah, lau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri, penduduk kota, amanu, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa taqaw, dan bertakwa, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya. Atau Allah janjinya, la fatahna, yakin kami akan bukakan, barakati minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi itulah buah dari ketakwaan. Ketika seluruh penduduk negeri, baik rakyatnya ataupun pejabatnya, baik yang miskin ataupun yang kaya, baik petani atau pedagang, seluruhnya bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan akan Allah turunkan dari langit dan dari bumi. Itu ketika di dunia. Dan ketika di akhirat kelak, orang yang bertakwa, yang selalu mengikuti pedoman Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Allah, al-jannatu, surga itu
Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang bertakwa, yang akan meraih keberkahan di dunia dan meraih keberkahan jannah Allah kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun ketakwaan perlu direalisasikan, ketakwaan perlu didakwahkan dalam seluruh aspek kehidupan, baik individu, keluarga, bermasyarakat, bahkan hingga bernegara. Karena ketakwaan yang menyeluruh itulah yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari langit dan dari bumi. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.